Nah, kalau Pak Sukidi melihat Pak Sukidi, Indonesia kan ini kan didirikan dengan Rechtsstaat begitu ya Pak, bukan dengan Marktstaat. Benarkah prinsip rule of law kini bergeser begitu Pak, menjadi rule by law? Ya, itu pertama. Saya ingin memulai dengan apa yang oleh Mas Dirman sebut tadi. Sebenarnya pertama, kenapa kita memilih republik, itu karena komitmen pada public virtue, pada keutamaan publik. Nah, yang terjadi sekarang, komitmen pada keutamaan publik itu hilang dan bahkan tidak berlaku di republik ini. Yang terjadi itu adalah self-interest dominan ketimbang public virtue, public interest. Itu pertama. Jadi ini pengkhianatan terhadap republik yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Ketika mereka memilih republik, maka komitmen utama adalah public interest, public good, public virtue. Dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, keluarga, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bung Karno berpidato pada 1 Juni 1945, saudara-saudara, kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, satu untuk semua, semua untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan kaya, bukan untuk golongan bangsawan, tapi satu untuk semua. Ini republik. Jadi satu untuk semua, itu artinya apa? Mengandung pesan bahwa republik ini for the public interest, untuk kemaslahatan publik, untuk kebaikan bersama. Yang terjadi sekarang, republik ini dirobek-robek untuk melayani kepentingan satu keluarga, satu orang, satu golongan. Nah, ini paradoks. Terjadi pergeseran yang cukup besar dari republik untuk semuanya menjadi republik yang melayani untuk nepotisme kekuasaan. Itu kedua. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah pada aspek persis virtue ini. Virtue ini tidak dijiwai oleh para pemimpin, sehingga mereka mempraktekkan politik dan kekuasaan semata-mata sebagai domain kelicikan dan domain pengkhianatan. Dan bahkan kemunafikan. Yang terjadi sekarang adalah apa yang oleh Machiavelli sebut sebagai the politics of deception. Politik tipu muslihat. Di panggung mereka berbicara indah, tapi di balik layar mereka melakukan satu pekerjaan yang jahat sekali. Dan inilah hipokrisi yang sebenarnya sudah diantisipasi oleh pidato Muchtar Lubez itu sendiri. Hipokrisi ini bukan hanya berlaku pada tingkat elit, tapi akhirnya merambah ke luas sekali. Dan bahkan hipokrisi ini diinstitusionalisasikan dalam penyelenggara negara. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu merefleksikan satu hal, bahwa republik ini sudah dilumuri begitu banyak kejahatan, mengabaikan apa yang oleh pendiri bangsa sebut sebagai public virtue. Keutamaan publik itu begitu dikesampingkan semata-mata demi politik yang begitu jahat itu sendiri. Oke, baik. Jadi juga tadi sudah dikatakan bahwa memang kita melihat kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara seolah-olah ini jadi tidak penting lagi begitu ya. Mereka sibuk dengan diri sendiri, bahkan tadi seperti Pak Dirman katakan, aturan sendiri dibuat untuk kepentingan golongan, kepentingan orang-orang tertentu saja begitu ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya republik ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat begitu ya Pak ya.